Indonesia Cinepar. Luar biasa, apa kabarnya semua hari ini? Pastinya luar biasa karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Gak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Oktober ini. Dan kasih Tuhan gak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, amin. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama menyatukan hati kita. Dimanapun kita berada, kita mau sama-sama bersepakat bersatu hati berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, untuk setiap apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, untuk setiap apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, dan dimanapun kami beribadah saat ini Tuhan Yesus, Kau urapi setiap kami Tuhan. Pakai kehidupan kami Tuhan menjadi indah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan Kau berkati jalannya ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Biar setiap apa yang keluar dari mulut bibir kami, setiap pujian penyembahan kami Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siap untuk beribadah. Sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau sama-sama menyembahnya, karena kita betul menjadi umat kesayangan. Katakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja pemenang. Katakan, untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan
Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada semuanya, mari kita mau sama-sama lebih lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak melompat untuk kemuliaan namanya. Amin. Biar dimanapun kita berada dan apapun kondisi kita gak pernah mau berhenti untuk memuji nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama nyanyikan pujian kita. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your love. You changed my crying into dancing. My lips will praise you now. Memuji Tuhan. Katakan, I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying. Dancing, my lips will praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Musik memuji Tuhan. Biar dalam setiap kehidupan kita mau terus menyembah Dia. Sebab Dia gak pernah sedih meninggalkan kita. Let's sing together. Sing. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of. Lebih lagi katakan, I praise you forever. I praise you forever. With everything
Baik Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada pada saat ini, baik di tempat ini maupun yang di rumah, kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Dan sebentar kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Dan biarlah untuk itu kita mau lebih lagi mempersiapkan hati kita, pikiran kita mau fokuskan pada Tuhan. Karena Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita, Tuhan yang gak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di tengah-tengah kondisi kami seperti ini, tapi kami boleh bersama-sama Tuhan bersatu hati untuk menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk terus datang menghadap Engkau. Biar kami selalu berseru kepadamu Tuhan Yesus.
kasih setia-Mu, buat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Dimanapun Tuhan kami berada saat ini, apapun kondisi kami Tuhan, tapi kami mau tetap bersatu hati. Kami mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Biarkan kami terus berseru sama Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, biar hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk Tuhan taburkan benih firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini. Mari yang siap, sama-sama kita mau katakan amin. Shalom saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan. Hari ini kita bersyukur dapat beribadah sekalipun kita tidak bisa berkumpul secara utuh di dalam sebuah gereja, tetapi dengan hati yang memiliki kerinduan untuk beribadah, maka itu merupakan satu berkat yang besar dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dalam Keluaran 23 ayat 25 Allah berjanji bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan Allah kita, dan Allah akan memberkati roti makanan kita dan juga air minuman kita, dan Dia akan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Jadi kalau saudara hari ini saudara ada di dalam satu ibadah walaupun tidak ada di sebuah gedung gereja, bersyukurlah karena kita punya hati untuk diberkati oleh Tuhan. Hari ini saudaraku, Tuhan akan berbicara kepada kita tentang seorang anak kecil yang dapat melakukan yang terbaik bagi Allahnya. Seorang anak kecil yang dapat melakukan yang terbaik bagi Allahnya. Nah, saya percaya kita semua mau melakukan yang terbaik buat Allah kita. Saya percaya kita mau memiliki satu sikap untuk melakukan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Sebelum kita akan terus mendengar apa yang Tuhan mau katakan pada kita, mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapa kami dalam sorga, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, mau mendengar nasihat-Mu, tuntunan-Mu. Kiranya Tuhan akan mencerahkan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu dan memberi kami kekuatan untuk kami bisa melakukannya. Sebab kami percaya ketika kami melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, nasihat Tuhan, kami punya masa depan dan kami akan terus alami mujizat dan kemenangan. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu mau melakukannya dan mau diteguhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari buka bersama saya di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yohanes pasal ke-6 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kalau saudara membuka ayat atau membuka kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15, saya percaya saudara langsung tahu bahwa perikop itu sedang berbicara bagaimana Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Dan anak kecil itu memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. Saya percaya saudara pasti tahu itu. Karena apa? Perikop atau kisah ini sudah kita dengar dan pelajari semenjak kita ada di kelas sekolah minggu. Tapi hari ini Tuhan mau berbicara lebih lagi kepada hidup kita. Saudaraku, di sana di dalam Yohanes pasal 6 ayat 8, firman Allah mengatakan demikian. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, maksudnya berkata kepada Yesus, ayat 9 mengatakan demikian. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudaraku, ketika Yesus melihat bahwa orang banyak yang mengikuti dia, dan Yesus tahu bahwa mereka ada dalam kelaparan, saudara, maka Yesus bicara kepada Filipus. Di mana kita bisa memberi makan kepada mereka ini dengan membeli roti. Dan Filipus menjawab, 200 dinar tidak cukup untuk membeli roti dan memberi makan kepada orang sebanyak ini. Dan anak kecil ini, saudaraku, tiba-tiba dia mau mengambil satu
tindakan yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena dia memiliki 5 roti kecil dan 2 ekor ikan kecil. Itu tidak sebanding harganya dengan 200 dinar. 200 dinar sama dengan 200 hari orang bekerja, dan upahnya jumlah upah dari 200 hari orang bekerja, saudara. Nah, kalau satu hari orang bekerja upahnya 150.000, saudara bisa kalikan saja 200 dinar itu 200 kali 150.000 sehari. Jadi 200 hari orang bekerja, saudara. Nah, dibandingkan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan ini, saudaraku, tidak ada bandingnya, saudaraku. Tetapi menarik sekali, anak kecil ini, dia menyerahkan 5 roti kecil itu dan 2 ekor ikan kecil itu ke tangan Tuhan Yesus. Nah, kita akan pelajari sama-sama, saudaraku. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa anak kecil ini dia mau memberikan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan itu kepada Tuhan Yesus? Alasan yang pertama, saudaraku, adalah karena dia tidak lagi mau menjadi anak Tuhan yang sekedar menonton, tetapi dia mau menjadi pelaku atau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang kedua, firman Allah mengatakan demikian dalam Yohanes 6, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Apa alasan mereka mengikuti Yesus? Alasannya adalah karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakan oleh Yesus. Jadi saudaraku, saya percaya anak kecil ini juga pada mulanya ada di rombongan besar yang dikatakan oleh firman Allah, banyak orang berbondong-bondong. Ada di rombongan besar itu, saudara. Dan rombongan besar itu tujuannya adalah untuk melihat mujizat lagi. Mereka kagum dengan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi anak kecil ini, saudaraku, kemudian dia naik level. Dia tidak hanya mau melihat mujizat, tapi dia mau alami mujizat. Nah, ini yang harus ada dalam diri kita sebagai orang percaya, saudaraku. Kita tidak sekedar cukup ada di gereja. Tidak sekedar cukup kita berdoa dan baca Alkitab. Tidak sekedar cukup kita memuji menyembah Allah. Tetapi kita juga harus mulai terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Anak kecil ini, dia tidak sekedar melihat lagi, tapi dia mau alami mujizat dari apa yang dia lakukan. Sekarang yang kedua, mengapa sih dia melakukan ini? Ketika dia mendengar khotbah dari Tuhan Yesus, saudaraku, imannya bertumbuh. Dia percaya ada mujizat yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam segala hal. Pertanyaannya, apakah saudara sampai hari ini masih tetap percaya bahwa mujizat Yesus dapat dilakukan untuk saudara? Orang yang bertumbuh imannya, saudaraku, dia akan tetap percaya bahwa mujizat itu tetap terjadi dulu, sekarang, dan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi dengan kata lain, saudaraku, anak kecil ini ketika dia mendengar firman, dia bertumbuh imannya. Izinkanlah firman yang saudara dengar hari ini dan hari-hari sebelumnya dan hari-hari yang akan datang akan membuat saudara bertumbuh dalam iman, sehingga saudara tidak takut dan khawatir hadapi hari esok. Sebab Tuhan, Dia menyediakan yang terbaik untuk hidup kita, anak-anaknya, di hari esok. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa faktor-faktor atau dasar yang mendorong anak kecil itu untuk melakukan hal itu? Apa yang dia lakukan? Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang dia berikan? 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa dasarnya? Apa dorongannya sehingga dia mau melakukan itu? Yang pertama, saudaraku, karena anak kecil ini melihat adanya sebuah keperluan. Anak kecil ini mungkin tidak bisa melihat seperti yang Yesus lihat. Yesus memandang sampai kedalaman perut orang-orang yang hari itu mengikuti KKR-nya. Tapi mungkin anak kecil ini sebagai anak kecil yang normal, dia mulai mendengar banyak anak kecil yang nangis, yang lapar. Mulai ada ibu-ibu yang mulai merasa gelisah karena anaknya lapar. Dan mungkin juga ibu itu sudah perutnya lapar. Ada banyak bapak-bapak yang sudah mulai gelisah dan mulai berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan roti untuk makanan dan sebagainya. Ada sebuah keperluan, saudaraku.
Nah, anak kecil ini dia tahu adanya sebuah keperluan. Anak kecil ini dia lakukan, dia memberi yang terbaik untuk Allah karena dia tahu ada sebuah keperluan. Dan Yesus bicara kepada Filipus untuk menjawab keperluan itu. Dan sebenarnya Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus sendiri sebenarnya tahu bagaimana dia harus berbuat sesuatu. Percayalah, jangankan 5.000 orang laki-laki, yang banyak orang katakan bisa 10.000 orang yang hadir pada waktu itu. Allah sanggup memberi makan jutaan orang ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju negeri perjanjian. Saudara perhatikan, Allah sanggup memberikan makan dengan mana setiap hari, saudara, untuk jutaan orang Israel pada waktu itu. Dan bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bertahun-tahun, saudaraku. Allah sanggup. Allah sanggup. Nah, Yesus pun sebenarnya sanggup. Cuma dia mau murid-muridnya ini dapat melihat seperti yang dia lihat. Memiliki hati seperti yang dia punya. Nah, anak kecil ini menangkap itu, saudara. Sekalipun dia tidak bisa melihat sampai kedalaman perut orang-orang yang pada waktu itu mengikuti KKR yang diadakan oleh Yesus, anak kecil ini hanya melihat hal-hal yang konkret, yang nyata, bagaimana orang mulai gelisah, memikirkan bagaimana mendapatkan makanan, anak-anak mulai meminta makan dan sebagainya. Anak ini hanya melihat dari segi yang konkret, saudaraku. Tapi dia dapat melihat seperti Yesus melihat. Dia punya hati seperti hati Yesus, saudaraku. Filipus, dia menjawab 200 dinar tidak cukup untuk membeli roti untuk memberi makan orang sebanyak ini. Filipus sebagai murid tidak dapat melihat seperti yang Yesus lihat. Tidak dapat merasakan apa yang Yesus rasakan. Tidak memiliki pikiran yang ada pada pikiran Yesus. Tidak mempunyai hati seperti yang ada di hati Yesus. Tapi anak kecil ini, saudaraku, dia dapat melihat seperti yang Yesus lihat. Dia dapat berpikir seperti yang Yesus berpikir. Dia dapat merasakan seperti yang Yesus rasakan. Dia memiliki hati seperti hati Yesus. Saudaraku, hari ini ada banyak keperluan-keperluan gereja. Ada banyak keperluan-keperluan kehidupan. Ada banyak keperluan-keperluan yang seharusnya anak Tuhan bisa melakukan sesuatu. Lihatlah di sekeliling kita, saudaraku. Ada banyak keperluan. Khususnya hari-hari ini. Ada banyak orang khawatir. Ada banyak orang takut. Ada banyak orang yang hidup tanpa pengharapan. Ada orang-orang yang tidak tahu bagaimana hari esok. Ada banyak orang hari-hari ini di PHK. Ada banyak orang-orang hari ini, saudaraku, menghadapi kesulitan keuangan. Ada banyak hari-hari ini orang yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena mereka meninggal dunia karena penyakit corona. Dan masih banyak lagi situasi kondisi kehidupan dari orang-orang yang hidup pada hari ini. Ini keperluan, saudaraku. Untuk itu, mari kita sebagai anak Tuhan, kita harus dapat memiliki pikiran, perasaan, hati seperti Yesus, saudaraku. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Nah, apa faktor atau dasar yang mendorong anak kecil ini untuk memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan? Atau memberikan yang terbaik untuk Allah. Yang kedua, saudaraku, dia sadar dia punya sesuatu. Tadi yang pertama, dia tahu adanya keperluan. Yang kedua, dia punya sesuatu. Apa yang dia punya? 5 roti dan 2 ekor ikan kecil. Dia punya sesuatu. Dan saya percaya saudara juga punya sesuatu. Saudara pasti punya sesuatu. Kalau saudara tidak punya uang, saudara punya waktu untuk berdoa. Kalau saudara tidak punya tenaga, saudara punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, saudaraku. 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini satu potensi atau makanan yang sangat sedikit dan sangat kecil, saudara. 5 roti jelai itu hanya untuk mengenyangkan perut anak kecil. Dan 2 ekor ikan kecil untuk melengkapi roti untuk makanan anak kecil. Semuanya hanya untuk mengenyangkan satu perut anak kecil.
begitu dikit saudara tuh, begitu kecil. Tapi anak ini, dia tahu bahwa dia punya sesuatu. Kita harus memulai dengan satu sikap bahwa saya punya sesuatu. Ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, kita harus punya kesadaran lebih dulu bahwa kita punya sesuatu. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita punya sesuatu, maka kita akan menjadi orang yang membohongi diri kita sendiri, saudaraku. Saudara mungkin tidak punya uang, tapi saudara punya waktu, punya tenaga, punya talenta. Nah, itu semua bisa kita pakai untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak perlu sampai 200 dinar baru kita mau melakukan sesuatu. Mulai dari yang kecil, 5 roti dan 2 ekor ikan. Maka saya percaya ketika kita taruh di tangan Tuhan, terjadilah multiplikasi yang luar biasa. Saudaraku, saya seorang pendeta yang mengalami kebutaan mata. Tahun 79 kurang lebih mata saya menjadi buta. Saya tidak seperti saudara yang sehat dan normal. Tapi saya bersyukur dengan perikop ini, bahwa sekalipun mata saya buta, saya masih punya sesuatu. Apa yang saya punya? Saya punya otak, saya punya mulut, saya punya tangan, saya punya kaki. Dan dengan hal-hal tersebut, saudaraku, saya bisa pergi ke daerah satu ke daerah yang lain, dari desa satu ke desa yang lain. Dan dengan otak saya bisa sekolah. Dan dengan mulut saya bisa berkhotbah. Saya tidak bisa seperti saudara, bebas ke sana kemari. Bisa naik motor, bisa naik mobil, berjalan bebas. Saya tidak bisa. Saya terikat dengan kecatatan saya. Tapi saya bersyukur anak kecil ini berkata, aku punya sesuatu. Dan saya juga bilang sama Tuhan, saya punya sesuatu Tuhan. Sekalipun mata saya buta, tapi saya masih punya sesuatu. Dan saya berikan itu, saudaraku. 32 tahun saat ini saya sudah ada di ladang Tuhan. Dan Tuhan bawa saya dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu negara ke negara yang lain. Kenapa? Karena saya sadar saya punya sesuatu. Dan dari situ saya dapat melihat bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Dan saya percaya melalui apa yang saudara punya, walaupun itu kecil, walaupun itu tidak berarti bagi saudara, walaupun saudara berkata, kalau dibandingkan dengan orang lain, saya rasanya tidak ada artinya apa-apa. Serahkan itu ke tangan Tuhan, maka saudara akan melihat di tangan Tuhan yang kecil saudara punyai, dan saudara serahkan itu akan menjadi sesuatu yang besar, akan menjadi mujizat yang besar, saudaraku. Saudara mau alami mujizat? Jangan hanya sekedar mau melihat mujizat, tapi alami mujizat dengan apa? Berikanlah apa yang saudara punya. Waktu yang saudara punya, pakai untuk berdoa bagi Indonesia. Berdoa bagi bangsa-bangsa. Berdoa bagi setiap penduduk manusia di dunia yang hari ini khawatir, takut. Yang sedang berpikir bagaimana masa depannya. Yang sedang mengalami tekanan dalam keuangan karena banyak di antara mereka yang di PHK, menganggur, dan sedang mencari pekerjaan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang terjadi akibat dari virus corona ini. Berdoa, saudaraku. Bukankah saudara percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya? Doa saudara dan saya sangat besar kuasanya. Berdoa, saudara. Berikan waktu yang sedikit untuk berdoa. Mujizat pasti terjadi. Mungkin saudara berkata, saya punya tenaga. Pakai tenagamu yang sedikit untuk berdoa, untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kalau saudara berkata, saya punya uang sedikit, berikan uang itu untuk pekerjaan Tuhan. Maka saya percaya uang itu akan terjadi multiplikasi. Dan mujizat pasti terjadi. Apa yang saudara punya? Punya sedikit, 5 roti dan 2 ekor ikan bisa mendatangkan mujizat besar. Bahkan sampai akhirnya Yesus mau diangkat jadi raja. Tapi karena Yesus tahu tujuannya bukan jadi raja di dunia, sebab dia ada raja di atas segala raja. Dia tahu bahwa dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Maka dia tidak mau diangkat jadi raja. Tetapi saudaraku, dari peristiwa itu pekerjaan Tuhan menjadi
begitu dahsyat, meluas, dan banyak orang diselamatkan. Saya percaya dari apa yang kecil, yang rasanya tidak berguna, rasanya tidak berarti, yang saudara punya, akan terjadi mujizat dari apa yang saudara punya itu. Serahkan itu. Sadari bahwa saudara punya sesuatu hari ini. Maka saya percaya, saudaraku, mujizat bisa terjadi dari itu semua. Yang kedua, saudaraku, sadarilah bahwa kita punya sesuatu. Yang ketiga, saudaraku, apa dasar daripada anak ini memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan kepada Tuhan Yesus? Yang ketiga, saudara, dia tidak mau menunda-nunda waktu. Dia mau memakai kesempatan hari itu. Dasar dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan hari itu. Karena dia mau memakai kesempatan hari itu, saudara. Rupanya anak kecil ini sekalipun kecil, tapi pikirannya dewasa, saudara. Mungkin saja dia menyadari bahwa Yesus bisa saja hari ini KKR di tempat itu, dan besok Yesus sudah pindah ke tempat yang lain. Dan betul, saudaraku, dia pindah ke tempat yang lain. Yesus pergi melayani ke tempat yang lain. Jadi dengan kata lain, saudaraku, hari itu adalah hari yang terbaik yang bisa anak kecil ini berikan kepada Tuhan, saudara. Dia tidak tunda besok. Dia tidak tunda minggu depan. Dia tidak tunda bulan depan. Atau dia tidak menunda-nunda dengan satu pemikiran. Kalau Yesus datang lagi ke daerahnya, maka dia baru memberikan roti dan ikannya. Bukankah anak kecil lebih serakah, saudara, ya, daripada kita orang besar? Lebih mementingkan diri sendiri, maksud saya begitu. Dia pasti akan pikirkan perut dia dulu, saudara. Tapi hari itu anak kecil ini tidak, saudara. Diserahkan 5 roti dan 2 ekor ikan, jatah perutnya, saudaraku. Makanan untuk mengenyangkan perutnya, dia serahkan itu. Berarti resikonya dia bisa lapar, saudara. Tapi dia tidak mau membuang kesempatan itu. Dia tidak menunda besok. Karena dia tahu ini kesempatan yang terbaik dan dia mau melakukan sesuatu yang terbaik. Besok mungkin saja tidak akan dapat terulang seperti hari ini. Seandainya besok ada, anak kecil ini berpikir, aku tidak tahu apakah besok aku masih hidup atau tidak. Apakah aku masih ada umur besok atau tidak. Jadi dengan kata lain, saudaraku, anak ini tidak menunda-nunda, saudara. Dia pakai kesempatan hari itu dengan baik. Dan dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan anak kecil ini juga, saudaraku, tidak menunggu sampai dia memiliki 5.000 roti, saudaraku. Bisa saja dia bilang sama Bapak Andreas, Pak Andreas, maaf, aku hanya punya 5 roti nih. Atau begini, aku pulang sekarang, nanti 2 hari lagi aku akan bawa roti-roti yang dibuat oleh mamaku, tentunya bisa lebih banyak. Kalau hari ini hanya 5, mungkin aku bisa bawa 5.000. Tapi 2 hari lagi. Anak kecil itu tidak berpikir demikian, saudara. Dia tidak perlu harus membawa 5.000 roti. Dia tidak tunggu sampai dia punya 5.000 roti baru dia berikan ke Yesus. Dia percaya karena dia sudah melihat mujizat orang disembuhkan Tuhan. Dia mendengar firman dan imannya bertumbuh, saudaraku. Maka dia percaya 5.000 orang, laki-laki dan selebihnya perempuan dan anak-anak bisa dikenyangkan oleh 5 roti jelai kecil itu. Dia sudah melihat mujizat. Dia sudah bertumbuh iman. Maka dia berani berkata, 5 roti jelai ini cukup untuk memberikan makan kepada 5.000 orang. Dia percaya di tangan Yesus. Roti ini akan menjadi roti raksasa yang bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, saudaraku. Dan mujizat benar terjadi, saudara. 5.000 laki-laki kenyang. Selebihnya mungkin wanita dan anak-anak. Dan saudara perhatikan,
Ayat 11 sampai 15. Sisanya 12 bakul, saudaraku. Sisanya 12 bakul. Saudaraku, anak kecil ini tidak menunda. Tunggu dia punya 5.000 roti, saudara. Dia mulai dari apa yang dia punya, 5 roti jelai. Mulai dari apa yang saudara punya hari ini. Tidak perlu saudara tunggu sampai hari-hari berikutnya. Anak kecil ini juga tidak menunggu sampai dia punya 200 dinar. Baru dia mau bertindak untuk membeli atau memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki. Berarti anak kecil ini dengan Filipus lebih dewasa rohaninya daripada Filipus. Anak kecil ini jika dibandingkan dengan Filipus, dia lebih rohani, saudara. Lebih dewasa rohaninya. Saudara perhatikan. Filipus berkata 200 dinar nggak cukup. Anak kecil ini berkata 5 roti jelai cukup. Dan dia tidak tunggu sampai dia punya uang 200 dinar baru dia bertindak. Hari ini saudaraku, jangan tunda. Jangan buang kesempatan yang Tuhan sudah taruh di hati saudara. Bertindak hari ini. Mulai hari ini. Apa yang saudara punya, berikan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara punya waktu, berikan itu. Punya tenaga, berikan itu. Punya potensi, talenta, kemampuan main musik, song leader, singer, IT, dan masih banyak lagi yang saudara bisa yang saudara sadari bahwa saudara punya. Berikan itu. Dan kalau saudara punya uang, sekalipun itu kecil, berikan itu di tangan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Maka firman Allah mengatakan, ketika semua ada di tangan Tuhan, maka terjadilah mujizat itu. Jangan tunggu besok. Jangan buang kesempatan hari ini, saudara. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu bulan depan. Jangan tunggu tahun depan. Mulai dari hari ini. Dan kalau besok masih ada waktu, mulai lagi dari hari esok. Setiap hari adalah kesempatan untuk kita melakukan sesuatu. Jika kita masih diberikan umur, mari kita lakukan sesuatu. Saya dan Hana, istri saya, saudaraku, ketika ada di masa corona seperti ini, saudara ya, ada banyak hal yang sebenarnya kami bisa kerjakan dalam pelayanan-pelayanan di gereja-gereja. Tetapi karena ada banyak gereja yang ibadahnya melalui live streaming, karena mereka tidak bisa membuka gereja, ya, dan juga ada gereja-gereja juga yang kemudian mengalami banyak hal sehingga mereka sendiri tidak punya kemampuan IT atau yang lain-lain. Akhirnya mereka juga tidak live streaming, ya, mereka hanya bisa saling kirim WA, kirim SMS, saling bertelepon untuk saling menguatkan iman. Ya, bersyukurlah gereja ini punya orang-orang IT yang hebat, saudara ya, sehingga kita bisa menikmati khotbah yang luar biasa. Nah, di masa-masa corona seperti ini, Tuhan ingatkan saya dan istri saya Hana, saudara, untuk membuat renungan. Tidak lama, saudaraku, hanya 1 menit. Dan akhirnya kami ambil kesempatan itu. Mulanya kami mulai dari bulan Mei, dan kami hanya terbitkan seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Dan kemudian mulai Tuhan tambahkan kemampuan sehingga kami bisa membuat renungan 1 menit Kristen dimulai dari 8 Juni sampai hari ini. Setiap hari kami kirim di YouTube, di Facebook, Instagram, dan kepada teman-teman yang memang memerlukan melalui WhatsApp, saudara ya, renungan Kristen 1 menit itu. Kalau saudara mau lihat, saudara bisa buka di YouTube renungan harian 1 menit Kristen. Di situ ada nama saya dan nama istri saya. Saudaraku, ketika kami menangkap apa yang Tuhan mau, saudara, kami lakukan. Hari ini kami bikin untuk besok. Besok kami masih hidup. Kami bikin lagi untuk lusa. Dan seterusnya dan seterusnya.
Akhirnya saudaraku, hari ini sudah sampai 130 episode saudara. Minggu saya bikin untuk Senin, Senin saya bikin untuk Selasa, Selasa saya bikin untuk Rabu. Setiap kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepada saya dan istri, kami lakukan pembuatan renungan harian 1 menit Kristen. Saudara. Dari latar belakang tembok putih sampai hari ini saudara bisa lihat istri saya diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk meletakkan gambar-gambar sesuai dengan khotbah atau renungan itu di belakang atau menjadi latar belakang dari khotbah atau renungan kami. Tuhan tambahkan saudara. Tuhan tambahkan. Mulai dari hari ini. Kalau besok kita masih dikasih umur, lakukan lagi besok. Kalau Selasa kita masih dikasih umur, lakukan Selasa. Kalau Rebo kita dikasih umur, lakukan Rebo. Sampai Tuhan bawa kita tiba di sorga. Jangan tunda, jangan buang kesempatan saudara. Anak kecil ini, dia tidak membuang kesempatan. Dia tidak berkata, kalau Yesus datang besok lagi, baru saya akan kasih roti. Dia tidak berkata, kalau saya punya 5.000 roti, baru saya kasih ke Yesus. Dan dia juga tidak berkata, kalau aku punya 200 dinar, baru aku berikan ke Yesus. Tidak, saudara. Hari itu juga, dia letakkan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan di tangan Yesus. Dan terjadilah mujizat hari itu juga. Saudara mau lihat dan alami mujizat tiap hari? Letakkanlah apa yang saudara punya di tangan Yesus. Setiap hari kalau saudara letakkan, maka setiap hari saudara akan alami mujizat. Yang terakhir saudaraku, apa yang menjadi dasar dari anak kecil ini mau melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan saudaraku. Ya, apa yang menjadi dasar? Yang keempat, dia mau nama Tuhan dimuliakan. Dia mau nama Tuhan dimuliakan. Saudara perhatikan, ketika roti dan ikan itu ada di tangan Yesus, dengan mata kepala sendiri saudara, dia melihat 5.000 laki-laki kenyang. Mungkin di situ ada perempuan dan anak-anak kecil kenyang, sisanya 12 bakul, itu semua mujizat. Dia lihat dengan mata kepala sendiri. Dan Alkitab tidak mencatat apakah anak kecil ini minta kemuliaan dari Yesus. Ternyata saudaraku, kalau saudara mempelajari dari kitab Matius, Markus, ya, saudara bisa melihat bahwa di dalam perikop-perikop yang sama dengan Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki ini tidak disebut anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Hanya Yohanes saja yang mencatat bahwa ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan anak ini tidak pernah meminta dan mengambil kemuliaan Allah. Dan ketika Yesus diangkat jadi raja dan Yesus tidak mau, anak kecil ini tidak tampil ke depan dan berkata, kalau Tuhan Yesus tidak mau, aku yang mau. Karena bukankah roti itu, ikan itu berasal dari aku? Harusnya aku yang jadi raja. Anak kecil ini tidak mengambil kemuliaan Yesus, saudaraku. Apa yang kita kerjakan hari ini, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Apa yang kita kerjakan hari ini, mungkin kita tidak melihat hasilnya secara langsung. Mungkin saja 10 tahun lagi baru kita bisa melihat sesuatu yang terjadi akibat dari perbuatan kita, tindakan kita hari ini. Tapi satu hal, biarlah semua itu kita berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan hanya untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Kita berikan agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan, saudaraku. Ada banyak jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan surga. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan bagi kita. Kita hanya alat, kita hanya sarana, saudaraku. Izinkan Tuhan pakai kita. Izinkan Tuhan menggerakkan hati kita untuk melakukan yang terbaik untuk Dia. Karena apa?
Karena Dia Allah sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan akan tolong kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, hari ini kami belajar dari seorang anak kecil yang berani memberikan makanan kecilnya. Makanan yang sedikit, makanan yang mengenyangkan perut kecilnya itu. Sebagai satu persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya banyak hal. Sekalipun sedikit kami tahu, dari sedikit itu akan terjadi multiplikasi, akan terjadi mujizat. Untuk itu Tuhan, hari ini kami berdoa, berikanlah pikiran Tuhan kepada pikiran kami. Berikanlah hati Tuhan kepada hati kami. Berikanlah perasaan Tuhan kepada perasaan kami. Berikanlah mata Tuhan seperti Tuhan memandang dan melihat orang banyak itu. Dan taruhlah mata Tuhan di mata kami. Supaya kami bisa melakukan seperti yang Yesus mau kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa apa yang kami kerjakan hari ini, esok dan seterusnya, akan mendatangkan mujizat, akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, akan mendatangkan perluasnya pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami bisa melihat segala sesuatu dan melihat sekeliling kami yang perlu Tuhan. Dan kami sadar kami punya sesuatu, dan tolong kami untuk kami tidak menunda-nunda melakukan sesuatu, dan kami mau memberikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah, Engkau berkati gerejamu, berkati seluruh jemaatmu, dan berkati orang-orang yang Tuhan sudah pakai sebagai tim IT, sebagai tim musik, song leader, singer, dan mereka yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Kau berkati mereka dengan kelimpahan, dan pakai, urapi, sehingga pekerjaan Tuhan semakin dahsyat, semakin luar biasa. Terima kasih Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai untuk beribadah pada minggu ini. Dan kita sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang gak pernah habis dalam kehidupan kita semua. Dan kita juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya Bapak Pendeta Weling. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak berlimpah-limpah. Dan untuk seluruh jemaat GSJ City Park, mulai minggu depan jangan lupa kita beribadah lagi. Tapi secara offline kita akan bersama-sama berkumpul kembali di tempat ini, di gereja yang kita kasih dan cintai ini. Untuk bersama-sama kita bersatu hati memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan untuk itu mari kita tutup ibadah pada minggu hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk berkat rohani yang sudah Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, berkat rohani ini Tuhan akan membuat kami bertumbuh ya Bapa. Bapa berkati Tuhan hamba-Mu Pendeta Welly yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Allah akan memberkati keluarganya Tuhan, pelayanannya Allah turut campur tangan, dan biar berkat kesehatan juga Kau limpahkan bagi keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan negara kami Tuhan, sembuhkan negara kami Tuhan. Berikan keamanan bagi negeri bangsa kami tercinta Indonesia ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan, Indonesia Tuhan akan dapat kembali Tuhan, kembali seperti sedia kala ya Bapa. Segala penyakit apapun dapat disingkirkan, dapat hilang di muka bumi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersatu hati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin negeri kami Tuhan, Pak Presiden kami Tuhan. Hikmat daripada Allah, perlindungan daripada Allah terus nyata di dalam kehidupan anakmu ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan segala problema yang ada di dalam negeri bangsa kami Tuhan dapat diselesaikan oleh karena Tuhan turut campur tangan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat pagi hari ini juga Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami boleh anak-anak-Mu Tuhan, sepanjang minggu yang akan kami lalui Tuhan, masih menjadi rahasia di dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang luar biasa akan selalu menyertai kami. Berkati setiap anak-anak kami Tuhan yang sekolah, Tuhan berikan kepintaran. Yang kuliah Tuhan Kau berikan juga kepintarannya Bapa. Yang bekerja Tuhan Kau turut campur tangan. Apapun yang dikerjakan Tuhan oleh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, itu membawakan berkat Tuhan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani Tuhan. Urapan Allah terus mengalir dalam setiap pelayan-pelayan ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau tambahkan terus talenta di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami semua pada saat pagi hari ini sudah diberkati Tuhan. Dari awal sampai dengan akhirnya Tuhan, kami menerima lawatan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Dan biarlah kami terus tetap teguh mengiring Kau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biarlah hamba-Mu akan memberkati kami semua pada saat pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya daripada anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai daripada hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Amin. Haleluya.